De Bruyne menghadiahkan iPhone khusus untuk rekan tim Man City untuk merayakan kemenangan treble. Kevin De Bruyne diangkat sebagai kapten baru Manchester City setelah kepergian Ilkay Gundogan, dan dia sudah menunjukkan keterampilan kepemimpinannya dengan hadiah khusus kepada rekan satu timnya. Man City memenangkan trofi Liga Champions UEFA pertama mereka musim lalu untuk kedua kalinya, dan itu adalah bagian dari musim kemenangan treble bersejarah, juga memenangkan Liga Premier dan Piala FA. The Citizens memulai mempertahankan gelar Liga Premier mereka dengan harapan memenangkan trofi keempat berturut-turut melawan pendatang baru Burnley, yang dikelola oleh mantan kapten City Vincent Kompany. Menurut Daily Express, pemain Belgia itu membagikan iPhone yang dibuat khusus kepada 24 pemain yang memenangkan treble musim lalu dan manajer Pep Guardiola serta pemilik Sheikh Mansour. Dia membuat gerakan khusus saat kumpul-kumpul menjelang pertandingan pembuka musim mereka melawan Burnley. iPhone 14 memiliki nama masing-masing orang dan logo klub terukir di bagian belakang, dan masing-masing bernilai 5.000 pound, yang berarti kapten menghabiskan 130.000 pound untuk proyek tersebut, sebagian dari gaji 400.000 pound per minggunya. Sun Sport mencatat bahwa dia terinspirasi oleh Lionel Messi, yang memberikan iPhone berlapis emas kepada rekan setimnya di Argentina setelah kemenangan Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies, when there's so many things that I keep in my mind. Rico Lewis dilempar korek api fans Burnley saat laga pembuka Liga Inggris. Burnley mengecam insiden pelemparan benda yang dilakukan suporternya ke pemain Manchester City, Rico Lewis, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Aksi tak terpuji dilakukan suporter Burnley kepada Rico Lewis. Bek muda Man City itu dilempar korek api di tengah pertandingan, di menit 25, saat Burnley tertinggal 1-0. Pada satu momen, Rico Lewis mencoba mempertahankan bola di sudut lapangan, duel dengan Connor Roberts dan Luka Koleoso. Namun ia mendapat dorongan sehingga terjatuh dan memberikan tendangan bebas untuk Man City. Ketika hendak bangun, saat itulah sebuah benda yang disinyalir adalah korek api, melayang dari tribun penonton dan mendarat mengenai tubuh pemain 18 tahun itu. Meski mengerang kesakitan, Lewis mampu melanjutkan pertandingan. Dia baru digantikan oleh Guardiola setelah 78 menit, dengan pemain anyar Josko Gvardiol. Burnley kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa mereka telah mengidentifikasi pelakunya dan mengeluarkannya dari stadion, sambil menunggu larangan permanen. Kami mengetahui insiden yang terjadi di paruh pertama pertandingan di mana sebuah rudal dilemparkan ke pemain Manchester City Rico Lewis. Ini tidak dapat diterima. Orang yang bertanggung jawab telah diidentifikasi dan disingkirkan dari lapangan oleh polisi. Siapapun yang dinyatakan bersalah melempar korek api di dalam stadion akan menerima perintah pelarangan, bunyi pernyataan itu. Burnley sendiri dalam laga itu harus mengakui kemenangan Man City dengan skor 0-3 lewat gol yang dicetak Erling Haaland 2 gol dan Rodri 1 gol. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. Barcelona hidupkan negosiasi transfer Joao Cancelo. Klub La Liga, Barcelona nampaknya masih menaruh hati pada Joao Cancelo. Las Azulgrana dilaporkan sedang mencoba untuk mendatangkan pemain Manchester City tersebut. Joao Cancelo memang memiliki masa depan yang abu-abu di Manchester City. Sang pemain dikabarkan tidak mau melanjutkan karirnya di Etihad Stadium setelah musim lalu ia dilaporkan berseteru dengan Pep Guardiola. Cancelo saat ini sedang aktif mencari klub baru. Ia ingin lekas pindah dari Etihad Stadium sebelum bursa transfer ditutup di akhir bulan nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cancelo berpotensi melanjutkan karir di Spanyol. Barcelona dilaporkan siap memboyongnya ke Camp Nou di musim panas ini. Menurut laporan Romano, Cancelo merupakan target transfer prioritas Barcelona di musim panas ini. Xavi membutuhkan bek kanan baru di timnya, karena saat ini stok bek kanan Barcelona sangat menipis. Xavi percaya Cancelo adalah sosok ideal untuk pos tersebut, karena ia menilai pemain timnas Portugal itu cocok dengan skema yang ia rancang.
Romano memastikan bahwa saat ini Barcelona kini telah menghidupkan kembali negosiasi dengan Manchester City. Proses negosiasi ini sudah dimulai pada beberapa pekan yang lalu. Namun karena satu dan dua hal, proses ini harus tertunda. Proses negosiasi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pekan depan, dan Barcelona optimistis bisa mengunci transfer sang pemain. Alasan mengapa Barcelona melanjutkan transfer Cancelo karena mereka sudah memiliki dana untuk membeli sang bek. Barcelona dikabarkan akan menjual Ousmane Dembele ke PSG, dan dana hasil penjualannya akan digunakan untuk membiayai transfer ini. Usai Manchester City habisi Burnley, begini komentar Pep Guardiola. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan komentar terkait kemenangan besar timnya atas Burnley pada laga pertama Premier League musim ini kontra Burnley. Manchester City memulai kiprah mereka di Premier League musim ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Pasalnya saat mereka tandang ke markas Burnley di Turf Moor, Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023, dini hari WIB, The Citizens sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0. Pada laga tersebut, Man City membuka keunggulan melalui gol cepat Erling Haaland di menit keempat. Kemudian, striker asal Norwegia tersebut menggandakan keunggulan City di menit ke-36. Kemenangan sang juara bertahan disempurnakan oleh gol Rodri pada menit ke-75. Sesaat setelah laga usai, Pep Guardiola memberikan komentarnya. Guardiola memberikan pujian bagi penampilan apik para pemainnya pada laga tersebut. Sangat bagus. Pertandingan pertama sangat penting untuk melihat bagaimana suasana hati kami. Datang ke sini untuk menghadapi tim promosi selalu sulit. Kami tidak menyangka mereka bermain dengan 5 pemain di belakang, tetapi kami berhasil mencetak gol. Setelah gol tersebut kami kesulitan, menciptakan masalah bagi diri kami sendiri. Namun kemudian Bernardo dan Kovacic turun lebih dalam, kami berhasil menguasai bola dan kemudian kami berkembang. Kunci dari pertandingan ini adalah serangan dengan para bek sayap dan kemudian para pemain lainnya masuk ke dalam lapangan dan menciptakan masalah.